Tampaknya kubu Rizik Syihab kini mulai berani menyerang institusi Polri. Mereka menggunakan kasus penangkapan Ferdy Sambo untuk membangun narasi bahwa Polri adalah sebuah kekuatan jahat yang sedang mengalami keruntuhan. Kehancuran Polri ini terjadi menurut mereka karena Polri telah berlaku zalim pada kelompok-kelompok Islam seperti yang dilakukan polisi dalam kasus pembunuhan 6 Laskar FPI di kilometer 50 Tol Cikampek akhir tahun 2020. Kasus Ferdy Sambo ini sudah dimanfaatin di internal polisi sendiri, sama sudah ditunggangin sama pihak-pihak luar juga buat manuver politik dan saling singkir-menyingkirkan, Lur. Ujung-ujungnya sudah paham kan ya, Lur? Ujung-ujungnya mungkin saja loh ada ambisi mau manfaatin kasus Ferdy Sambo ini buat jadi Kapolri yang baru. Karena ya begitu, Ferdy Sambo ya kan dengan kekuatan, dengan powernya juga ya kayaknya nggak mungkin jadi tersangka. Taunya jadi tersangka, saudara. Nah, jadi kembali ke mubahalah tadi. Kata mubahalah ini berasal dari bahlah atau buhlah yang berarti kutukan dan laknat, saudara. Nah, jadi beritanya jelas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan penanganan terbaru kasus tewasnya Brigadir J. Soal PK itu kan bukan urusan polisi, itu urusan pengadilan dalam rangka memberikan hak peninjauan kembali kepada seseorang atau sekelompok orang yang memang sudah dianggap sudah mendapatkan asesmen ya atau pengajian begitu mengenai apakah memang novum yang diberikannya itu memang betul-betul novum atau tidak. Nah, kalau memang dalam hal ini Rizik menganggap bahwa ada novum terkait dengan KM50, menurut saya diuji saja. Wah, ternyata omongan Habib Rizik sesuai dengan kasus pembunuhan Brigadir J. Ferdy Sambo resmi tersangka. Bayangkara 2 Barada Richard Eliezer Budihang Lumiu alias Baradae membeberkan pengakuan soal kasus Brigadir J yang jelas berbeda dengan keterangan awal. Pengakuan ini akhirnya membuka kasus Brigadir J semakin terang. Terbaru Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka keempat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Hal ini disampaikan pada Selasa 9 Agustus. Menanggapi adanya kebohongan dalam kasus Brigadir J, Ketua Partai Umat Mustafa Nahrah Wardaya mengatakan bahwa hal ini sesuai dengan omongan ex-imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab kala ia dibebaskan dari penjara beberapa waktu lalu. Sebelumnya diketahui Habib Rizik menegaskan bahwa ia akan tetap berjuang membela hak-hak umat dan tidak akan mengkhianati umat usai dinyatakan bebas bersyarat dengan status tahanan kota pada Rabu 20 Juli. Dalam konferensi persnya usai bebas, Habib Rizik juga menggaungkan revolusi akhlak untuk melawan kezaliman yang terjadi di tanah air. Mantan imam besar FPI itu juga menyebut bahwa Indonesia saat ini banyak korupsi dan darurat kebohongan. Maka kebohongan sudah berbudaya dan negeri kita lagi darurat kebohongan. Karena itu yang saya ingin sampaikan di sini, saudara, apa itu darurat kebohongan? Apa itu darurat korupsi? Apa itu darurat kezaliman? Apa itu darurat utang? Apa itu darurat ekonomi dan lain sebagainya? Maka kuncinya, yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Tutur Habib Rizik lewat video streaming yang tayang di kanal YouTube Hersudin Arif pada Rabu 20 Juli. Di sisi lain, dalam perkembangan kasus Brigadir J, Baradae mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus tembak-menembak sesama polisi yang terjadi di rumah atasannya, Irjen Ferdy Sambo, pada Jumat 8 Juli lalu. Berbeda dengan keterangan awal, Baradae mengungkapkan tidak ada insiden baku tembak dalam kasus pembunuhan Brigadir J, melainkan eksekusi. Hal itu diungkapkan oleh pengacara Baradae Muhammad Burhanuddin. Dirinya juga menyebut bahwa penyidik Barreskrim Polri telah mendapatkan seluruh pengakuan dari kliennya. Selain itu, pengacara Baradae juga mengatakan bahwa kliennya telah mengungkap nama-nama pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Itu termasuk orang-orang yang juga berada di tempat kejadian perkara. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut Baradae yang mengajukan diri sebagai justice kolaborator membuat peristiwa pembunuhan Brigadir J ini semakin terang. Saudara E telah mengajukan JC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini semakin terang, ujar Listio Sigit. Pada kesempatan yang sama, Kapolri juga menyampaikan bahwa Ferdy Sambo menjadi tersangka keempat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kemarin kita telah tetapkan tiga tersangka, yakni Saudara RE, Saudara RR, dan Saudara KM.
ujar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi persnya. Selasa 9 Agustus, Tim Sus telah menetapkan saudara FS Ferdi Sambo sebagai tersangka. Lanjutnya, menanggapi adanya kebohongan dalam kasus Brigadir J, Ketua Partai Umat Mustafa Nahrawardaya mengutip salah satu pernyataan kontroversial Habib Rizik sewaktu baru bebas bersyarat dari tahanan. Dalam pidatonya soal revolusi akhlak, Habib Rizik turut menyebut bahwa Indonesia saat ini darurat kebohongan. Mustafa Nahrawardaya lantas beranggapan bahwa ini sesuai dengan kasus pembunuhan Brigadir J yang keterangan awalnya diduga merupakan skenario. Darurat kebohongan, tulis Mustafa Nahra di akun Twitternya pada Senin 8 Agustus.